bisa bandingkan dengan SD Negeri 06 5001 diantaranya adalah: yang pertama, penekanan pada literasi dan numerasi. Banyak negara di kawasan ini menyadari pentingnya fondasi yang kuat dalam literasi dan numerasi di jenjang pendidikan dasar. Kurikulum dan metode pengajaran seringkali dirancang untuk mencapai tujuan ini, yang kemungkinan besar juga menjadi fokus di sekolah saya. Kemudian adalah struktur jenjang pendidikan dasar. Secara umum, sebagian besar negara memiliki struktur jenjang pendidikan dasar yang serupa, biasanya terdiri dari 6 tahun. Meskipun ada variasi dalam penamaan dan usia masuk, konsep pendidikan dasar sebagai landasan pendidikan selanjutnya cenderung universal. Kemudian adalah peran guru sebagai fasilitator. Tren global dalam pendidikan mengarah pada peran guru sebagai fasilitator pembelajaran, bukan hanya sebagai pemberi informasi. Pendekatan ini mungkin juga saya rasakan di sekolah, di mana guru mendorong siswa untuk aktif belajar dan berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah upaya peningkatan kualitas guru. Banyak negara di ASEAN dan Asia Pasifik memiliki kebijakan untuk meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Hal ini mungkin tercermin dalam program-program pengembangan guru yang ada juga di sekolah saya. Kemudian adalah potensi perbedaan. Yang pertama, kurikulum dan muatan lokal. Meskipun ada fokus pada literasi dan numerasi, kurikulum di setiap negara akan mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan kebutuhan lokal yang berbeda. Muatan lokal diajarkan di sekolah saya tentu akan berbeda dengan muatan lokal yang diajarkan di sekolah Thailand ataupun Jepang. Kemudian adalah pendekatan pembelajaran dan penilaian. Metode pengajaran dalam sistem penilaian dapat bervariasi secara signifikan antar negara. Beberapa negara mungkin lebih menekankan pada ujian standar, sementara yang lain lebih fokus pada penilaian formatif dan portofolio. Saya juga merasakan pendekatan penilaian yang spesifik di sekolah saya. Kemudian adalah ketersediaan sumber daya dan infrastruktur. Kesenjangan ekonomi antar negara di kawasan ini dapat menyebabkan perbedaan besar dan ketersediaan sumber daya pendidikan, seperti fasilitas, teknologi, dan materi ajar. Sekolah saya juga memiliki tantangan atau keunggulan tersendiri dalam hal ini dibandingkan dengan sekolah di negara lain. Dan yang terakhir adalah kebijakan pengelolaan pendidikan. Struktur pengelolaan pendidikan, otonomi sekolah, dan peran pemerintah, pusat, dan daerah dapat sangat bervariasi. Kebijakan pengelolaan pendidikan di Indonesia yang saya rasakan di sekolah saya mungkin berbeda dengan kebijakan di negara tetangga. Tren dan estimasi tentang abad 21 adalah akan terjadinya pergeseran dan perubahan kehidupan sosial yang maha dahsyat sehingga terjadi apa yang disebut dengan cultural dan social discontinuity. Perubahan yang akan terjadi pada 100 tahun mendatang nampak akan melampaui perubahan yang terjadi 1000 tahun lalu, baik dari segi dampaknya, kecepatannya, luasnya, dan pentingnya. Banyak prediksi tentang perubahan besar dan global benar-benar telah menyata di awal abad 21. Pertama, masa harapan hidup manusia berlipat 2 kali. Jika ini benar, apa konsekuensinya pada struktur sosial, kehidupan keluarga, promosi pekerjaan, makna kerja, dan pensiun? Kedua, rampungnya proyek genetika manusia dan kaburnya batas antara manusia dan mesin. Proyek genetika, bayi tabung, transplantasi organ tubuh manusia, dan bank organ manusia telah memicu dilema etika. Perkembangan semacam ini mengharuskan penulisan ulang konsep hukum, penataan ulang konsep etika, dan redefinisi kehidupan dan kesadaran. Yang ketiga adalah masyarakat dunia mengalami fenomena baru, di mana perkembangan iptek, terutama teknologi informasi, mendominasi seluruh tatanan kehidupan sosial. Yang keempat adalah terjadinya krisis manusia atau dehumanisasi atau krisis nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa dielakkan.